Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Siapa di antara kita di sini yang seringkali terbangun dari tidur nyenyak di malam hari? Karena tiba-tiba merasa ingin buang air kecil? Rasanya sungguh mengganggu ya, ketika tidur yang seharusnya menjadi waktu istirahat yang berkualitas. Justru terpecah, karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Kondisi inilah yang sering kita sebut dengan nokturia. Nokturia bukanlah sekadar kebiasaan sering buang air kecil di malam hari. Ini adalah kondisi medis yang ditandai dengan terbangun setidaknya 2 kali atau lebih dalam semalam untuk buang air kecil. Kondisi ini tentu saja dapat mengganggu kualitas tidur, menyebabkan rasa lelah di siang hari, penurunan konsentrasi, dan bahkan meningkatkan risiko jatuh pada lansia. Jadi, jangan anggap remeh kondisi ini ya Bapak Ibu. Akar masalah nokturia bisa beragam. Beberapa di antaranya adalah peningkatan produksi urin di malam hari, penurunan kemampuan kandung kemih untuk menampung urin, adanya kondisi medis tertentu seperti diabetes, pembesaran prostat pada pria, infeksi saluran kemih, atau bahkan gangguan tidur seperti sleep apnea. Selain itu, kebiasaan minum terlalu banyak cairan menjelang tidur, atau mengonsumsi minuman diuretik seperti kopi atau teh juga bisa menjadi pemicunya. Secara alami, tubuh kita memiliki mekanisme untuk mengurangi produksi urin di malam hari. Hormon antidiuretik akan dilepaskan lebih banyak pada malam hari, yang memberi sinyal kepada ginjal untuk menahan air dan menghasilkan urin yang lebih sedikit dan lebih pekat. Namun, pada kondisi nokturia, mekanisme ini sering kali terganggu. Bisa jadi produksi ADH tidak mencukupi atau ginjal tidak merespons ADH dengan baik. Selain itu, jika kadar gula darah tinggi seperti pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, ginjal akan menarik lebih banyak air ke dalam urin untuk mengeluarkan kelebihan glukosa yang juga meningkatkan volume urin. Pada lansia, kapasitas kandung kemih juga cenderung menurun dan otot-otot kandung kemih bisa menjadi lebih sensitif, sehingga keinginan untuk buang air kecil muncul lebih sering meskipun volume urin tidak terlalu banyak. Lalu bagaimana cara kita mengatasi atau setidaknya mengurangi frekuensi terbangun di malam hari untuk buang air kecil ini? Selain berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui penyebab pasti dan mendapatkan penanganan yang tepat, ternyata ada beberapa perubahan gaya hidup dan pilihan makanan yang bisa sangat membantu. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekuatan dari alam, yaitu melalui konsumsi sayuran tertentu yang memiliki khasiat luar biasa untuk mendukung kesehatan saluran kemih dan keseimbangan cairan tubuh. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai sayuran ajaib ini, kami ingin tahu nih, Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini berasal dari kota mana saja dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah ya. Kami sangat senang bisa berinteraksi dan mengenal lebih dekat dengan Anda semua. Jangan lupa juga untuk memberikan tanda suka pada video ini jika Anda merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, segera lakukan ya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru seputar kesehatan lansia dari channel Ruang Sehat ini. Sekarang mari kita bahas 5 sayuran terbaik yang dapat membantu menghentikan sering buang air kecil di malam hari. Pertama, mentimun. Mentimun bukan hanya sekadar sayuran yang menyegarkan untuk lalapan atau campuran salad. Bapak Ibu, ternyata kandungan airnya yang sangat tinggi menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa memberikan beban berlebih pada ginjal. Hidrasi yang cukup penting untuk kesehatan ginjal secara keseluruhan dan membantu melancarkan fungsi saluran kemih. Selain itu, mentimun rendah kalori dan karbohidrat, sehingga aman dikonsumsi oleh Bapak Ibu yang memiliki masalah gula darah. Kadar gula darah yang stabil sangat penting dalam mengatasi nokturia. Mentimun juga memiliki sifat diuretik alami yang lembut, membantu mengeluarkan kelebihan cairan tanpa mengganggu keseimbangan elektrolit. Antioksidan di dalamnya pun membantu meredakan peradangan. Untuk manfaat maksimal, konsumsi mentimun beberapa jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum tidur. Yang kedua, zucchini. Zucchini atau sering juga disebut timun Jepang adalah sayuran serbaguna yang kaya nutrisi dan rendah kalori. Keunggulan utamanya adalah indeks glikemik yang rendah, yang berarti tidak menyebabkan lonjakan gula darah drastis. Kandungan airnya yang cukup tinggi juga berkontribusi pada hidrasi tubuh. Yang menarik dari zucchini adalah kandungan elektrolit penting seperti kalium
yang berperan krusial dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Seratnya membantu memperlambat penyerapan gula dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Zucchini juga kaya vitamin dan mineral lainnya, mendukung kekebalan tubuh dan kualitas tidur. Untuk lansia, olah zucchini dengan cara lembut dan konsumsi beberapa jam sebelum tidur. Ketiga, bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang sangat kaya akan nutrisi penting, termasuk magnesium. Magnesium adalah mineral yang seringkali kurang tercukupi, padahal memiliki peran sangat penting dalam pengaturan kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa kadar magnesium yang rendah dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2, yang keduanya dapat menjadi pemicu nokturia. Magnesium membantu meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Selain itu, bayam merupakan sumber kalium dan serat yang baik, penting untuk keseimbangan cairan dan gula darah. Antioksidan tinggi di bayam juga membantu meredakan peradangan kronis. Konsumsi bayam yang dimasak lunak penting untuk lansia. Yang keempat, asparagus. Asparagus mungkin tidak sepopuler sayuran lain, namun khasiatnya untuk kesehatan tidak bisa diremehkan, terutama untuk masalah saluran kemih. Sayuran ini telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional sebagai tonik pembersih ginjal. Keistimewaan utamanya terletak pada kandungan senyawa alami yang secara efektif membantu tubuh kita mengatur cairan dan mengurangi beban pada kandung kemih di malam hari. Mekanisme kerja utama asparagus dalam mengatasi nokturia adalah berkat kandungan asam amino bernama asparagin. Senyawa inilah yang memberikan asparagus sifat diuretik alaminya yang kuat. Asparagin merangsang ginjal untuk membuang kelebihan garam dan air, mengurangi penumpukan cairan yang bisa memicu urin di malam hari. Asparagus juga sumber serat prebiotik, vitamin K, folat, dan antioksidan kuat seperti glutathione. Sajikan asparagus yang dimasak hingga empuk dan nikmati sebagai bagian dari menu makan siang atau makan malam lebih awal. Perhatikan, asparagus dapat menyebabkan bau khas pada urin, dan hati-hati bagi penderita asam urat atau ginjal tertentu. Dan sayuran kelima, sang juara terakhir dalam daftar kita, yang sering kita jumpai dalam sup, namun jarang kita sadari, kekuatannya adalah seledri. Seledri, dengan batang yang renyah dan aroma yang khas, lebih dari sekadar penyedap masakan. Sayuran ini memiliki komposisi sekitar 95% air, menjadikannya salah satu sayuran paling menghidrasi, setara dengan mentimun. Kemampuannya untuk menghidrasi sekaligus bertindak sebagai diuretik ringan, menjadikannya pilihan yang sangat seimbang dan efektif untuk membantu mengatur siklus buang air kecil, terutama bagi para lansia. Kekuatan utama seledri terletak pada keseimbangan mineral natrium dan kalium alaminya. Keseimbangan ini membantu mengatur cairan dan merangsang ginjal membuang kelebihan cairan serta racun, seperti asam urat. Efek diuretiknya yang lembut membantu membersihkan sistem saluran kemih tanpa menyebabkan dehidrasi. Seledri juga mengandung senyawa unik yang disebut phthalates. Penelitian awal menunjukkan senyawa ini dapat membantu mengendurkan jaringan otot di dinding arteri, sehingga memungkinkan aliran darah menjadi lebih lancar dan dapat membantu menurunkan tekanan darah. Sirkulasi darah yang lebih baik berarti kerja ginjal lebih efisien. Seledri juga kaya antioksidan dan senyawa antiinflamasi seperti apigenin dan luteolin, yang membantu menenangkan sistem tubuh dan mengurangi iritasi kandung kemih. Sajikan seledri dalam masakan berkuah atau jus di siang atau sore hari. Hati-hati jika tekanan darah sangat rendah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, konsumsi sayuran ini perlu didukung dengan kebiasaan baik sebelum tidur. Pertama, batasi asupan cairan 2-3 jam sebelum tidur. Hindari minuman diuretik seperti kopi, teh, soda, dan alkohol di malam hari. Kedua, lakukan double voiding sebagai ritual terakhir sebelum tidur. Buang air kecil seperti biasa, tunggu beberapa menit, lalu coba lagi. Ketiga, tinggikan posisi kaki saat bersantai di malam hari. Ini membantu cairan yang menumpuk di kaki kembali ke aliran darah lebih awal di proses ginjal sebelum Anda tidur. Keempat, perhatikan makanan makan malam. Hindari makanan terlalu asin, pedas, atau manis yang dapat mengiritasi kandung kemih atau memicu haus berlebihan. Kelima, pastikan kondisi medis terkontrol. Jika memiliki diabetes atau tekanan darah tinggi, minumlah obat secara teratur sesuai anjuran dokter, karena kondisi yang tidak stabil dapat memicu nokturia. Jadi, sebagai rangkuman dari pembahasan kita hari ini,
Masalah sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil atau nokturia bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja sebagai bagian dari penuaan. Kondisi ini dapat dikelola dan diperbaiki. Salah satu cara alaminya adalah dengan memasukkan 5 sayuran hebat ini ke dalam pola makan kita. Mentimun, zucchini, bayam, asparagus, dan seledri. Kelima sayuran ini bekerja melalui berbagai mekanisme yang saling mendukung, membantu menyeimbangkan cairan tubuh berkat kandungan air dan mineral penting seperti kalium dan magnesium, membantu menstabilkan kadar gula darah karena rendah kalori dan kaya serat. Sifat diuretik alaminya yang lembut membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan dengan cara yang sehat, tanpa membebani ginjal kita secara berlebihan. Tentu saja, konsumsi sayuran ini harus menjadi bagian dari pendekatan yang menyeluruh. Menggabungkannya dengan kebiasaan cerdas sebelum tidur seperti membatasi minum, melakukan double voiding, dan meninggikan kaki akan memberikan hasil yang jauh lebih efektif. Namun, kami ingin menekankan sekali lagi bahwa semua informasi ini bertujuan untuk edukasi dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Dengan menerapkan tips-tips ini secara konsisten, Bapak dan Ibu dapat mengambil langkah nyata untuk mengurangi gangguan nokturia. Ini bukan hanya tentang mengurangi kunjungan ke kamar mandi di malam hari, tetapi tentang mengembalikan kualitas tidur yang hilang, meningkatkan energi di siang hari, dan pada akhirnya mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan lebih sehat di masa senja. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda tertarik untuk mencoba memasukkan sayuran-sayuran ini ke dalam menu makan sehari-hari Anda? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jangan ragu untuk menuliskan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ya. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan yang dapat mengganggu tidur dan mulai membangun pola hidup yang lebih sehat demi masa tua yang lebih nyaman dan berkualitas. Terakhir, jika Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan informasi ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, atau anggota komunitas lansia lainnya yang mungkin juga sedang berjuang dengan masalah yang sama. Dengan berbagi ilmu yang baik, kita bisa saling membantu untuk hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten kesehatan yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, hanya di channel Ruang Sehat. Tetap sehat dan tetap semangat!